anak itu lari ke arah Doksu, dan Doksu pun seolah mengerti apa yang dimaksud anak itu, tapi semuanya terlambat. Bom sudah meledak dan menghancurkan pos pasukan Amerika itu. Dalgo dan Doksu masih selamat, sedangkan anak kecil yang berlari ke arah Doksu, dia pun tewas. Doksu, Dalgo, dan beberapa Korea lainnya terlihat mereka di perjalanan dengan mengendap-endap karena mereka takut diketahui oleh tentara Viet Cong, di mana tentara Viet Cong akan membantai siapa saja yang mereka tidak kenal. Pada saat itu tentara Viet Cong datang dan mereka pun bersembunyi. Awalnya mereka tidak ketahuan. Ketika tentara Viet Cong hendak pergi, tiba-tiba seekor ular menghampiri Dalgo, dan seketika pun Dalgo berteriak dengan keras. Dan tentara Viet Cong pun akan segera membantai mereka semua. Tapi untungnya, mereka sempat diselamatkan oleh tentara Korea, di mana saat itu tentara Korea bertugas untuk membantai tentara Viet Cong. Lalu, Doksu dan lainnya siap-siap untuk pergi menggunakan perahu. Tak lama kemudian, warga lokal Vietnam muncul dan meminta tolong agar membawa mereka jauh dari lokasi itu. Dan terlihat seorang wanita muda yang meminta tolong kepada Dalgo. Awalnya mereka semua menolak untuk membawa warga itu, namun Dalgo memaksa untuk membawa mereka, dan akhirnya mereka membawa orang-orang itu semua. Tiba-tiba saat menaiki perahu, tentara Viet Cong datang dan menembaki mereka, sehingga terjadilah baku tembak antara tentara Viet Cong dan tentara Korea, dan si anak perempuan yang ingin menaiki perahu itu terjatuh ke sungai. Tentulah kakak dari anak perempuan itu meminta tolong agar adiknya diselamatkan. Di sini Doksu merasakan seperti yang dia rasakan sewaktu masih kecil. Kemudian Doksu langsung melompat ke sungai untuk menyelamatkan anak perempuan itu. Ketika Doksu menaiki perahu, Doksu mendapat tembakan yang melukai kakinya. Sehingga Doksu terjatuh ke sungai dan hampir tenggelam. Tapi untungnya diselamatkan oleh tentara Korea. Tentara Korea meledakkan bom yang sudah dipasang sebelumnya di dermaga itu. Akhirnya mereka bisa selamat. Scene berpindah di Korea Selatan di tahun 1975, di mana Yongjae di toko kotbun yang lagi jualan dagangannya, dan terlihat Yongjae berdebat dan berkelahi dengan tetangga tokonya. Tak lama kemudian Doksu datang dan memisahkan mereka yang lagi bertengkar. Yongjae tentu saja sangat kaget sekaligus merasa senang ketika dia melihat suaminya sudah kembali dengan selamat. Tapi dia menangis ketika Yongjae melihat kaki Doksu yang sudah dipasang besi. Doksu beralasan kalau kakinya itu disebabkan kecelakaan kecil saat bekerja. Singkat cerita, kini Dogo telah menikah dengan gadis Vietnam yang pernah dia tolong sebelumnya. Dan itu menjadi pernikahan pertama antara Korea dan Vietnam. Dan kini adik perempuan Doksu pun akhirnya menikah dengan secara yang mewah. Sekarang kita akan dibawa ke masa sekarang, di mana semua anak dan cucu-cucunya berkumpul. Di sini keluarganya meminta kepada Doksu tua untuk menjual toko kotbunnya. Tetap saja, Doksu tua menolak dan marah kepada keluarganya. Dan kemudian dia pergi ke kamarnya. Kini Doksu teringat kembali dengan masa lalunya, di mana saat itu ayahnya turun dari kapal untuk mencari adiknya yang hilang. Saat hendak turun dari kapal, ayahnya mengatakan kalau ayahnya akan menemui Doksu di toko bibinya yang bernama Toko Kotbun. Di sini semuanya dijelaskan kenapa Doksu yang sudah tua masih mempertahankan toko kotbun itu, karena dia masih menunggu kedatangan ayahnya. Film mundur lagi di tahun 1983. Diberitakan di TV bahwa keluarga yang terpisah akibat perang di daerah Hungnam akan dipertemukan kembali. Doksu pun mulai mencari ayah dan adiknya. Di TV, sebagian orang sudah menemukan keluarganya yang sudah puluh-puluhan tahun menghilang, tetapi belum dengan Doksu. Beberapa hari kemudian dikabarkan bahwa ayah Doksu telah ditemukan. Saat sesi tanya jawab berlangsung, ternyata tanya jawab mereka tidak cocok. Dan Doksu pun mengatakan kalau itu bukanlah ayahnya. Tentulah Doksu dan keluarganya merasa sedih. Beberapa hari kemudian Doksu mendapat kabar lagi bahwa maksud adik Doksu yang hilang ketika menaiki kapal sudah ditemukan. Dan mereka pun mulai melakukan sesi tanya jawab. Di awal sesi tanya jawab, wanita itu menceritakan tentang di masa kecilnya. Tetapi dia tidak ingat siapa nama aslinya dan letak kampung halamannya. Dan di mana saat itu dia diadopsi oleh sebuah keluarga Amerika Serikat saat masih kecil. Dan dia tak pandai lagi berbahasa Korea. Dengan bahasa Inggris dia menyampaikan dia hanya mempunyai satu kenangan yang jelas.
di mana pelabuhan Hungnam di musim dingin, kakaknya dulu pernah menggendongnya di punggung dalam perjalanan dan mengatakan kepadanya mereka bukan sedang bermain dan bukan untuk bersenang-senang. Seketika pun Doksu langsung menangis sejadi-jadinya karena dulu saat menaiki kapal dia pernah mengatakan itu kepada adiknya sebelum kehilangan. Dan untuk lebih meyakinkan, Doksu mengatakan kalau di kuping sebelah kiri adiknya ada tai lalat. Dan ternyata benar saja, wanita itu memiliki tanda itu di kupingnya. Dan wanita itu juga memperlihatkan baju yang dia pakai saat kakaknya menggendong dia yang lagi berusaha naik ke atas kapal. Dan semua hal itu membuat dia lebih yakin kalau wanita itu adalah Maksun, adiknya yang sudah hilang selama 33 tahun. Dan kini Maksun akhirnya kembali ke Korea bersama anak serta suaminya juga. Dan ibu mereka meninggal dunia setelah setahun Maksun ditemukan. Kembali lagi di masa sekarang, terlihat Doksu dan Yongjae yang sudah menua, di mana di sini adalah Sim di awal film tadi. Dan kini Doksu akhirnya setuju untuk menjual tokonya, dikarenakan dia tahu ayahnya tidak akan pernah datang lagi. Lalu film pun selesai. Salah satu film yang mengangkat kisah nyata manusia ini sangat seru untuk dinonton. Kejadian-kejadian yang ditampilkan terasa begitu nyata. Konflik yang muncul membuat emosi para penonton. Drama yang dihadirkan juga menyayat hati. Film ini menginspirasi bagaimana seorang laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarganya. Walaupun banyak rintangan yang harus dia pikul, tetapi dia tetap gigih dan semangat. Paling utama adalah menyatukan keluarga. Segitu saja teman-teman untuk pembahasan film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten ini sampai akhir. Dan juga terima kasih sudah mendukung channel ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri sampai ketemu di pembahasan film berikutnya.